Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat dan lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang merayakan perjamuan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat. Anggota KOR, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Masih ingat khotbah minggu kemarin? Anggota KOR langsung geleng-geleng. Yang bagian depan saya masih ingat khotbah saya pada hari Minggu kemarin. Yang di balkon masih ingat? Atau yang di aula masih ingat khotbah saya? Ingat. Yesus bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Ini kalau khotbah lupa, tapi status di Facebook tidak lupa pasti. TikTok tidak lupa ya Bapak Ibu. Nah, lupa ya. Kejahatan itu selalu bersekongkol karena tidak punya kekuatan dasar. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki bersekongkol untuk melawan sang kebenaran sejati. Dan hari ini ketiga bacaan suci, terutama Paulus dalam bacaan kedua tadi, menggambarkan kepada kita relasi seorang ibu dan anak. Relasi seorang ibu dan anak. Nanti kita tanya yang KOR ini kebetulan ibu-ibu semua ya. Bagaimana rasanya melahirkan seorang anak kalau secara normal? Luar biasa. Luar biasa, ibu-ibu bilang luar biasa, tapi bapak-bapak senang ya.
melahirkan seorang anak secara normal itu mempertaruhkan nyawa. Paulus menggambarkan itu, maka relasi seorang ibu dan anak itu sangat dekat. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, dia tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi memberikan juga separuh hidupnya. Karena ketika melahirkan seorang anak, seorang ibu mempertaruhkan hidupnya agar ada kehidupan baru. Paulus menggambarkan itu dengan luar biasa. Dan Yesus dalam Injil tadi melukiskan kepada kita relasi ibu dan anak-anaknya, relasi anak-anak itu adalah saudara. Dan Yesus dalam Injil tadi juga menekankan hal itu. Jangan kamu disebut guru, kan hanya satu gurumu. Jangan kamu disebut pemimpin, kan hanya satu pemimpinmu. Dan jangan kamu menyebut satu pun seorang bapa di dunia ini, kan hanya satu bapamu yang di surga. Dan dengan demikian Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, kita semua yang dibaptis, kita semua yang telah komuni, kita semua yang telah menerima sakramen Krisma, sakramen tobat adalah saudara. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita semua adalah saudara. Karena kasihnya yang luar biasa, sebagaimana kasih seorang ibu terhadap anaknya, kasih Allah kepada kita juga tak terhingga. Meskipun seringkali kita mengkhianati Allah, tetapi Allah tidak pernah menyesal untuk senantiasa mengalirkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita, agar kita tetap hidup rukun sebagai saudara. Tetapi seringkali persaudaraan di antara kita itu menjadi kurang harmonis, karena ada pembagian yang kurang adil. Ya, ada pembagian yang kurang adil, ada yang ingin menguasai, ada yang ingin memimpin, ada yang ingin diperlakukan seperti seorang bos, ada yang ingin diperlakukan dengan sepenuh hati melebihi yang lainnya. Dan seringkali hal-hal itu merusak relasi persaudaraan di antara kita. Yesus ingatkan kembali kepada kita, kita semua adalah saudara. Jangan biarkan persaudaraan kita dirusakkan oleh rasa iri, cemburu, dan dendam yang kurang terkontrol dan kurang teratur. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua adalah saudara. Karena kita mengambil bagian dari roti yang sama, kita meminum darah dari piala yang satu, kita mendengarkan sabda yang sama. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Dan kita hanya diberi kesempatan untuk menikmatinya. Oleh karena itu sekali lagi lewat ketiga bacaan suci hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita untuk memupuk persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pada harta duniawi. Semoga